Lanjutan dari Hong Kong travel vlog saya terakhir yaitu jalan-jalan ke Mongkok dan Tsim Sha Tsui. Kali ini saya akan share makan yaitu stinky tofu atau chow tofu dan juga roasted chestnut yang ada di Mongkok yang udah sulit banget dicari di Hong Kong. Tapi karena mama saya mau makan, saya bela-belain dan cari. Ini pemandangan dari Tsim Sha Tsui ya, dari atas bus level 2 atau disebutnya double decker bus. Saya dari Regal Kowloon Hotel akan menuju ke Mongkok, jadi menggunakan bus. Gampang lah, nggak terlalu jauh, dan juga jalanannya cukup jelas ya, tinggal lurus saja terus. Kita akan cari apakah masih ada nggak tuh si stinky tofu dan roasted chestnut yang diinginkan. Itu tuh katanya adalah makanan jadul dari orang-orang Tiongkok dan orang-orang Hong Kong zaman dulu. Namun katanya sih sekarang udah sulit ya dijumpai. Sama aja kalau mau cari kerak telur di Jakarta. Zaman sekarang pasti udah sulit ya. Kecuali ada acara-acara tertentu. Nah, beginilah kondisi di jalanan di Hong Kong ya. Jadi masih ada sih pohon-pohon di tengah, banyak taksi juga lalu lalang dan juga bus, terutama public transport ya nomor 1 di sini. Jalanan di sini cukup teratur ya. Kita jalannya tuh sama seperti di Indo ya. Kalau saya lihat di sini jalannya ada di sebelah kiri dan si sopir busnya ada di sebelah kanan. Oh ya teman-teman, kalau mau naik bus, naik MTR di sini jangan lupa bawa octopus cardnya. Kalau mau bawa orang tua, lansia, bisa juga beli octopus cardnya khusus senior itu. Jadi nanti akan charge-nya beda, dia flat charge-nya cuma $3 kemanapun. Beda kalau yang adult atau buat kita ini akan lebih mahal. Dia hitung berdasarkan jaraknya. Pagi itu jalanan gak terlalu macet, jadi masih oke lah. Walaupun memang banyak sekali mobil juga bus ya, terutama banyak bus dan taksi sih. Tapi nggak macet. Dan di sana sini selalu ada pembangunan, perbaikan dan seterusnya. Seperti teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada perbaikan dan pembangunan. Gak berapa lama kemudian, setelah naik bus, kita akhirnya sampai juga di area Mongkok. Nah, ini saya jalan-jalan dulu di Ladies Market Mongkok. Kurang lebih seperti di Indonesia di pasar yang ada di jalan tengahnya gitu ya. Ini adalah stinky tofu yang dicari atau chow tofu atau tahu bau. Katanya sih tahunya tuh ketika dimasak atau digoreng tuh mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Tapi kalau dimakan, pas kita dekatkan ke hidung tidak bau sama sekali. Nah ini kedainya cuma ada satu di dekat Goldfish Market Mongkok gitu. Jadi udah nggak ada lagi, nggak banyak lagi. Di sini selain stinky tofu banyak juga ya jual makanan lainnya. Seperti kayak sate-satean, celup-celup dan sebagainya. Harganya stinky tofunya adalah 12 Hong Kong dolar per satu biji tahu ya. Lumayan mahal ya kalau dirupiahkan kurang lebih 24.000 sampai dengan 25.000. Tahunya langsung dimasak ya jadi fresh, langsung digoreng dan nanti dikasih ke kita. Di situ juga disediain sambal ataupun saus sambalnya atau kecapnya. Oh ya, di sini juga nggak ada tempat duduk buat makannya. Jadi, makannya cuma ada meja kecil berdiri. Nah, itu harganya 12 Hong Kong dolar. Saya tahu tempat ini ketika saya search di Google Map, Stinky Tofu Hong Kong, dan hanya ada satu-satu yang muncul adalah di sini ya. Di Goldfish Market Mongkok di Kowloon. Akhirnya jadi juga stinky tofunya. Nah, bentuknya kayak gini, dia kasih dibungkus dengan bungkus kertas warna coklat. Nah, ditambah dengan sambal supaya jadi lebih enak. Saya pesen 2 dari stinky tofunya ya, supaya nanti besok-besok nggak lupa lagi lah rasanya. Nah, setelah makan stinky tofu, kita juga cari roasted chestnut.
Nah, ini juga hanya ada satu, yaitu di Flower Market di Mongkok. Jadi ada sebuah toko bunga besar seperti department store yang jualnya bunga. Nah, di situ ada yang jualan roasted chestnut yang juga udah tua banget, sepasang suami istri. Dan akhirnya kita beli roasted chestnut di sini. Kalau nggak salah harganya satu kantong ini 50 Hong Kong dollar, lumayan mahal. Malamnya sebelum kita pulang ke hotel, kita sempetin untuk ke Temple Street Night Market ya di Kowloon. Nah, ini ada kalau nggak salah adalah seperti ya pecinan di Glodok atau di Mangga Besar ya. Jadi kalau di Bandung tuh kayak di Cibadak lah. Teman-teman, ini sepanjang jalan ini akan dipenuhi dengan food street. Jadi makanan-makanan pinggir jalan, kedai-kedai yang menjual makanan. Nah, banyak banget orang kesini ketika malam dan lampion hiasannya bagus juga, warna-warni, oranye dan ungu, ada merah dan kuning juga. Siapin uang supaya kita bisa icip-icip makan di sini. Yang spesial yang dicoba adalah grilled oyster. Oysternya tuh besar banget, bentuknya kan kayak kerang besar begitu. Nah, di atasnya ditaburin sama ada yang telur, ada dikasih juga jeruk nipis, jeruk lemon, kemudian ada bawang putih dan sebagainya. Teman-teman bisa cobain, masih fresh, langsung dia grill di atas api. Ditambahin juga daun bawang gitu kan, irisan sedikit cabai. Lumayan enak dan teman-teman silahkan coba datang ke Temple Street Night Market. Sebelum pulang ke Indo, malam harinya karena besok paginya akan pulang, saya coba ke salah satu kedai ramen yang dari Jepang ya, namanya itu adalah Ichiran Ramen. Nah, saya coba dulu karena setahu saya di Indo belum ada, dan karena ke Jepang jauh dan belum pernah, kebetulan di Hong Kong ada. Jadi saya coba untuk makan ini ramen yang katanya terkenal enak banget, yaitu Ichiran Ramen di Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Kebetulan dia buka dan saya kebetulan dapat waktu untuk malam masuk ke situ. Store-nya itu ternyata ada di bagian bawah, semacam kayak dalam tanda kutip basement gitu ya, di bawah lantai 1 dari mall gitu gedungnya. Nah, warnanya merah dan kita nanti bisa masuk ke sini nih, turun ke tangga yang ada di bawah dan ada logonya. Ayo kita cek apakah rasanya sebegitu enaknya atau enggak ya. Ayo kita cek ke dalam. Ini adalah satu porsi ramen yang saya beli. Saya pesan makan di sini, yang pork ya. Jadi kelihatan ada irisan dagingnya, kemudian ada juga sambalnya, ada daun bawangnya, dan juga ada kaldunya. Kaldunya lumayan gurih dan asin ya, kental, cukup kental, jadi berasa lah rasanya gitu. Mie-nya tuh saya pesan ada berbagai jenis, ada yang bisa halus, yang tebal, yang kasar, yang setengah matang dan sebagainya. Nanti teman-teman dikasih kayak semacam formulir dan diisi, langsung dianterin ke tempat kita. Oh ya, dan free minum air putih. Akhirnya jalan-jalan di Hong Kong dan Macau telah selesai, kurang lebih hampir 5-6 hari saya ada di Macau dan Hong Kong. Waktunya kita pulang ke Indonesia dan kembali untuk bekerja. Ini adalah bandara Hong Kong, jadi di atasnya tuh yang ikonik adalah langit-langitnya bentuknya putih seperti itu. Kalau saya ingat-ingat bahwa ini tuh mirip dengan ada di Soekarno-Hatta International Airport Terminal 3 lah ya, putih, besar gitu ya, jadi mirip lah dengan yang ada di Indo. Sekarang tuh hampir semua bandara jadi mirip-mirip lah desainnya. Kebetulan saya dapat pesawatnya sama, pulangnya itu Garuda dan masih ada bagasi. Kita check-in bagasinya dulu, baru masuk ke imigrasi dan akhirnya nunggu untuk boarding. Bandara ini cukup luas dan masih direnovasi ketika saya datang. Dan teman-teman sebaiknya spare waktu lebih awal karena dari gate kita habis imigrasi atau check-in baggage, kemudian menuju ke boarding gate-nya itu lumayan jauh ya. Saya dapat boarding nomor 45 dan itu harus naik train dulu. Jadi ada airport train untuk bisa menuju dari check-in boarding gate ke boarding gate untuk naik ke pesawat. Ini pesawat Garuda Indonesianya, beda dengan yang waktu saya pergi, desainnya yang khas yang
kuno yang jadul, tapi ini ya pesawat Garuda Indonesia yang seperti biasa lah, yang khas warnanya biru. Menunggu untuk boarding bisa naik ke pesawat. Jadi kita nunggu di sini aja beberapa waktu sampai bisa naik ke pesawat. Ini adalah kali saya kedua ke Hong Kong dan cukup menyenangkan, udaranya relatif sejuk. Cuman nggak sampai ke Big Buddha ya, karena lagi berkabut, dan juga nggak sampai ke atas ke Victoria Peak. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton video-video saya di Hong Kong dan Macau. Kalau ada yang belum, jangan lupa silahkan klik link di description, ada beberapa video ke Hong Kong dan Macau. Bye-bye Hong Kong, see you next time. Semoga nanti saya punya kesempatan lagi untuk menjelajah Hong Kong dan melihat perubahan Hong Kong di waktu yang akan datang. Sekian video vlog saya terakhir ke Hong Kong kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye.